Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Olivia dengan NIM 1042200021, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum bisnis syariah pada mata kuliah pengantar hukum ekonomi dengan dosen pengampu Jalaluddin FA.SH.MH. Baik, yang pertama tentang pengertian hukum bisnis syariah. Hukum bisnis syariah adalah seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas bisnis yang didasarkan kepada syariah Islam. Dalam konteks di Indonesia, maka ia juga mencakup seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga resmi lainnya. Dalam ruang lingkup bisnis Islami, hukum bisnis syariah juga diciptakan untuk menjamin keadilan, kepastian serta diharapkan dapat berperan untuk menjamin ketentraman warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Yang kedua ada tinjauan umum hukum bisnis syariah. Dalam hukum bisnis syariah juga mengandung makna aturan-aturan yang terkait dengan hukum-hukum yang berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya, di mana secara khusus dalam fikih Islam termasuk bagian dari fikih muamalah, dalam hukum bisnis syariah, terdapat beberapa istilah yang perlu diketahui untuk dapat memahami sistem atau mekanisme yang terdapat dalam hukum bisnis syariah sebagai berikut. Yang pertama ada akad, yang kedua ada halal, yang ketiga ada murabahah, yang keempat ada salam, yang kelima ada istisna, yang keenam ada musyarakah, yang ketujuh ada mudarabah, yang kedelapan ada wadiah, yang ke-9 ada ijarah, dan yang ke-10 ada hawalah. Yang ketiga ada bisnis dalam perspektif Islam. Bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara umum, bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri jasa, dan perdagangan. Adapun dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah atau kuantitas kepemilikan, harta, barang, ataupun jasa, termasuk profitnya. Namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Ada aturan halal dan haram. Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia untuk memiliki harta kekayaan dan memungkinkan manusia untuk berusaha mencari nafkah. Yang keempat ada hak kepemilikan dan harta dalam perspektif Islam. Kepemilikan adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara. Kata al-milku digunakan untuk menunjukkan arti sesuatu yang dimiliki, seperti perkataan haza maliki, yang artinya ini adalah sesuatu milikku, baik berupa barang atau manfaatnya. Asas-asas ekonomi Islam hakikat harta ada 3, yaitu Allah adalah pencipta dan pemilik harta yang hakiki. Harta adalah fasilitas bagi kehidupan manusia dan Allah menganugerahkan pemilik harta kepada manusia. Kepemilikan harta dalam perspektif Islam dalam pandangan umum dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kepemilikan individu atau private property. Yang kedua ada kepemilikan umum atau collective property. Yang ketiga ada kepemilikan negara, state property. Yang kelima ada kerjasama dalam bisnis Islam.
Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah ajaran yang bersifat menyeluruh. Islam sangat memperhatikan keberkahan dan kehalalan segala sesuatu, termasuk juga sumber dari harta yang dimiliki. Karena itulah ekonomi Islam hadir dan menjadi solusi untuk kegiatan bisnis yang lebih halal. Perbedaan utama antara ekonomi Islam dengan konvensional adalah akad atau instrumen yang digunakan. Dengan begitu, seseorang yang mempraktikkan ekonomi Islam bisa mendapatkan tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi Islam memiliki 5 bentuk kerjasama bisnis, yaitu syirkah, murabahah, jual beli, transaksi dengan pemberian kepercayaan, dan titipan. Yang pertama, bentuk kerjasama syirkah. Syirkah dalam ekonomi Islam bisa dibilang sepadan dengan konsep joint venture. Dalam ekonomi konvensional, sistem kerja ini berjalan dengan menggabungkan sumber daya yang dimiliki demi tercapainya tujuan bersama. Yang kedua ada bentuk kerjasama mudharabah. Adalah bentuk kerjasama yang melibatkan dua pihak, yaitu pemodal yang disebut sahibul ma'al dan pelaksanaan usaha yang disebut madrib. Hasil dari bentuk kerjasama ini sering disebut sebagai bagi hasil dan penentuan presentasi bagi hasil ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga ada bentuk kerjasama jual beli murabahah. Bentuk kerjasama jual beli murabahah, bentuk kerjasama. Yang ketiga ada bentuk kerjasama jual beli murabahah. Bentuk kerjasama jual beli dalam Islam sering juga disebut murabahah. Dalam bentuk kerjasama ini terdapat penyerahan kepemilikan barang antara penjual dan pembeli. Bentuk ini adalah bentuk kerjasama paling umum dalam ekonomi Islam. Ada beberapa bentuk akad yang boleh dilakukan dalam murabahah, yaitu bismail ajil, salam, istisna, istijar, ijarah, dan sarf. Yang keempat ada bentuk kerjasama pemberian kepercayaan. Bentuk kerjasama ini merupakan perjanjian atas penjamin atau penyelesaian hutang dengan pemberian kepercayaan. Yang kelima ada bentuk kerjasama titipan atau wadiah. Bentuk kerjasama ini dilakukan dengan menitipkan barang berharga yang dimiliki seseorang kepada orang lain yang dipercaya selama masa penitipan, maka orang tersebut dapat memberikan biaya jasa penitipan kepada orang yang dia. Baik, segitulah presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.